Idam Khalid lebih dikenal sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat selama 3 periode. Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Persatuan Pembangunan yang bisa menyatukan berbagai golongan Islam ke dalam partai tersebut. Jejaknya sebagai politisi terekam dalam beberapa masa jabatan yang pernah ia pegang selama Orde Lama maupun Orde Baru. Tercatat, ia pernah menjabat sebagai menteri, sebagai Dewan Kementerian, sebagai Dewan Pertimbangan Agung, dan sebagai Ketua MPR pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di samping rekam jejaknya di dunia politik dan pergerakannya di Nahdlatul Ulama, Idam Khalid, tokoh nasional kelahiran Kalimantan ini, juga sukses mendirikan berbagai pendidikan berbasis Islam yang dilaksanakan secara modern dan menjangkau semua kalangan. Idam Khalid lahir pada tahun 1921 di Tanah Bumbu, Kalimantan, dan wafat pada 11 Juli 2010 di Jakarta. Ia dimakamkan di Cisarua, Bogor, dekat dengan santri kesayangannya. Tepat setahun setelah kepergiannya, pemerintah menganugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional kepada Idam Khalid. Melalui Bank Indonesia, pemerintah juga mengenangnya sebagai pahlawan nasional dengan meletakkan gambarnya pada uang pecahan Rp5.000. Berikut adalah wawancara saya bersama Samia Elviria yang merupakan cucu kandung dari Idam Khalid. Dan banyak juga misalnya kayak koran-koran atau majalah pada masa itu ya yang menyatakan bahwa beliau itu kan oportunis karena bisa eksis di zaman Sekar, Pak Harto, terus di zaman Pak Harto juga, Orde Lama dan Orde Baru. Tapi ya itu mungkin beliau itu yang saya percaya, namanya juga keluarga ya. Yang saya percaya kalau beliau itu memang melakukan itu demi umat sebenarnya, supaya Islam itu tidak hilang. Itu yang pertama. Dia memperjuangkan itu lebih dari sisi bukan pribadinya. Karena kalau secara pribadi tentunya anak-anak beliau atau beliau juga pasti akan dapat keuntungan, tetapi ini tidak. Tidak guys, tidak ada kemewahan, tidak dapat pekerjaan mentereng gitu ya, apa nggak ada gitu. Jadi berarti memang melakukannya itu memang demi umat ya, yang lebih besar. Ya, oke. Ya tapi biasa ya, namanya politik itu kan kalau memang kejam ya kadang-kadang. Jadi kalau keluarga tuh berpikirnya selalu positif. Kita tahu sosoknya pribadi seperti apa. Orang yang selalu berzikir, selalu ingat Allah. Tapi kalau beliau berhenti dari perpolitikan, takutnya nanti NU tidak maju seperti itu. Terus tidak ada yang mewakili Islam. Jadi waktu menikah, sebulan kemudian beliau meninggal. Oh gitu ya, ya. Bukan nungguin karena saya menikah sih. Cuman saya ingat rasa sedihnya itu memang pas hari hanya itu belum terasa sedih karena kan sibuk ya, sibuk tahlilan, sibuk mempersiapkan acara dan sebagainya. Karena kan waktu itu Presiden SBY datang. Apabila Pak SBY datang melayat, dan itu kan protokolnya tahu sendiri kalau presiden mau datang. Jadi 1 hari setelah beliau meninggal, karena tentu saja ada, tahulah ya, kalau presiden mau datang tuh 1 hari sebelumnya pasti ada pengamanan tersendiri. Kemudian juga yang membuat terharu itu setelah meninggal itu banyak sekali hal-hal baik gitu kan. Biasanya orang yang sudah meninggal itu dilupakan gitu kan, apalagi pada zaman Orde Baru, Orde Lama itu banyak yang dilupakan.
Nah, kalau ini kebetulan nggak lama setelah meninggal itu dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Itu termasuk pahlawan nasional yang paling cepat itu dinobatkannya. Karena biasanya orang mesti nunggu dulu berapa tahun. Ya, ini cepat sekali, mungkin setahun setelahnya atau setahun 2 tahun lah sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Dan kemudian setelah jadi pahlawan nasional, ada lagi kabar gembira buat keluarga bahwa dinobatkan lagi nama dan sosoknya sebagai tokoh di dalam uang Rp5.000 Republik Indonesia. Itu suatu kebanggaan banget buat keluarga. Jadi ya perwakilan baik itu dari NU dan juga mungkin sebagai pahlawan nasional yang dari Kalimantan. Oh gitu ya. Ya, jadi tentu pemerintah atau tentu Bank Indonesia sudah memikirkan sebelumnya ya siapa yang sosok pahlawan selain Pangeran Antasari yang dari Kalimantan. Kalau Pangeran Antasari kan waktu itu dijadikan tokoh dalam uang pecahan 2000. Kemudian sekarang tokoh yang baru adalah kakek saya. Ya, itu kebanggaan aja. Jadi rasanya tuh megang uang itu beda. Jadi 5.000 itu serasa lebih berharga daripada megang 100.000. Yang